Kadang dalam hidup, kita mungkin ngelakuin hal-hal yang gak bisa kita banggain. Tapi sejujurnya, kalau aku harus kembali dan melakukan semuanya lagi, aku gak akan ngubah apapun. Tolong dengerin ceritaku dan kasih tahu aku, menurut kalian apa aku udah ngelakuin hal yang benar? Ini perjalanan yang gila. Namaku Delila, dan aku tumbuh sebagai anak yatim piatu. Pas aku umur 5 tahun, orang tuaku ditangkap karena mereka anggota mafia. Aku gak punya saudara, jadi aku dikirim ke panti asuhan. Saat itu aku masih terlalu kecil untuk memahami semuanya. Aku cuma kira orang tuaku sangat sibuk dengan kerjaan mereka dan gak punya waktu untuk mengurusku. Namun belakangan aku paham, orang tuaku itu adalah orang yang jahat. Dan mereka sering memukulku, bahkan membiarkanku kelaparan setiap kali aku nakal. Selama 4 tahun berikutnya, aku diadopsi oleh 3 keluarga yang berbeda. 2 keluarga pertama nggak berakhir dengan baik, jadi mereka mengirimku kembali. Tapi keluarga ketiga sangat baik. Sayangnya, keberuntungan nggak berpihak pada kami. Terjadi kecelakaan mobil. Aku cukup beruntung bisa selamat, namun orang tua angkatku nggak selamat. Aku sangat terpukul dan dikirim kembali ke panti asuhan. Aku gak ngerti, kenapa aku sangat gak beruntung. Rasanya alam semesta sedang menghukumku. Tahun-tahun pun berlalu dan gak ada keluarga lain yang mengadopsiku. Jadi pas aku berusia 18, aku pergi dan memutuskan untuk mulai hidup sendiri. Tapi itu gak mudah. Aku gak punya pendidikan dan aku gak bisa nemuin kerjaan yang layak. Aku banyak ngelakuin kerjaan serabutan, kayak ngantar pizza, membagikan brosur, dan juga kerja di supermarket bentar. Uangnya nggak pernah cukup, dan aku benci mengakuinya, tapi kadang-kadang aku nyuri belanjaan dari tempat kerja. Namun, saat aku ketahuan, tentu saja mereka memecatku. Ini menyebalkan. Gimana bisa aku bertahan sampai besok dengan $2 di dompetku sekarang? Aku menceritakan kepada rekan kerjaku Casey tentang betapa menyedihkannya hidup tanpa pekerjaan itu. Lalu Casey cuma menyeringai padaku dan berkata dia tahu cara lain agar bisa ngasilin uang. Dia bilang itu hanya sekali dan akan beresiko. Tapi uangnya cukup untuk bertahan selama bertahun-tahun. Aku sangat ingin mendengar lebih banyak. Tapi kalian gak akan percaya apa itu. Tugasnya adalah menculik putri dari keluarga kaya dan kemudian meminta uang tebusan. Casey bilang yang harus kulakukan hanyalah merawat anak itu selama beberapa hari di gudang yang ditinggalkan. Dan ketika orang tuanya membayar uang tebusan, mereka akan mengirim anak itu kembali dan aku bebas pergi dengan semua uangku. Maksudku, kedengarannya mudah, kan? Bukan berarti aku benar-benar menculiknya. Aku cuma merawatnya selama beberapa hari. Lebih seperti pengasuh anak. Jadi, gak ada yang salah, ya kan? Gadis kecil itu bernama Lisa dan baru berusia 2 tahun. Orang tuanya, Tuan dan Nyonya Taylor, terkenal dan mereka sangat kaya. Rencananya sebenarnya sangat sederhana. Setiap hari Minggu, pengasuhnya membawanya ke taman bermain, dan di sanalah dia akan diculik. Kalian mungkin bertanya-tanya apakah ini berhasil. Ya, aku masih belum di penjara sampai saat ini, jadi begitulah. Aku lagi nunggu di gudang dan mereka mengantarkan Lisa kepadaku. Sekarang, yang harus kami lakukan hanyalah menunggu. Gudang itu cukup kumuh, tapi cukup untuk bertahan hidup. Dan awalnya Lisa selalu menangis dan aku beneran gak tahu gimana bisa hentiinnya. Jadi aku coba untuk muterin Baby Shark di YouTube. Percaya atau enggak, ini berhasil dan dia langsung berhenti nangis. Namun malamnya Casey nelpon dan bilang orang tua Lisa gak mau membayar dan polisi akan ikut terlibat. Ya ampun, jadi sekarang apa? Mereka gak bisa meninggalkanku begitu aja di sini bersama anak ini. Satu-satunya pilihan yang terpikirkan oleh Casey adalah aku dan Lisa harus sembunyi di peternakan kakek nenek Casey selama beberapa tahun. Lalu ketika kasusnya mereda dan semua orang udah ngelupainnya, kita bisa meninggalkan Lisa di kantor polisi. Ini gila. Tapi pilihan apa lagi yang aku punya? Wajah Lisa kini terpampang di setiap surat kabar dan di halaman web. Dan juga belum lagi fakta bahwa aku gak tahu apa-apa tentang membesarkan anak. Ini sebuah bencana. Tapi hey, setidaknya aku bisa pindah ke peternakan. Keesokan paginya sepupu Casey yang mengantar sayuran dari pertanian ke kota menjemput kami dan mengantar kami dengan selamat ke pertanian. Itu sempurna karena kakek dan nenek Casey nggak memiliki TV atau internet, jadi mereka nggak tahu apapun tentang anak yang hilang itu. Casey memberitahu mereka aku seorang ibu tunggal dan nggak punya tempat tinggal lain. Jadi mereka menyambut kami dengan hangat dan sebagai imbalannya aku bisa membantu mereka di pertanian. Beberapa minggu pertama itu sungguh menyiksa. Lisa nakal banget. Tiap kali aku memberinya makan, dia melemparkan makanannya kemana-mana. Dan sekali dia melemparkan semangkuk sup panas ke atas kepalaku. Setelah itu aku berniat untuk membiarkannya kelaparan. Aku gak bisa mengatasinya. Sejujurnya aku membencinya. Aku sangat menyesal terlibat dalam kekacauan ini tiap kali aku melihat wajahnya.
Namun suatu malam dia berbaring di tempat tidur dan membuatku terkesan. Dia akhirnya menenangkan dirinya. Aku membangunkannya untuk mengajak makan malam dan badannya sangat panas. Aku mulai panik dan mencari termometer dan suhunya mencapai 39 derajat Celcius. Aku harus menurunkan demamnya. Aku meminta kakek dan nenek Casey membantuku membelikan obat untuknya. Aku benar-benar panik karena dia gemetaran sekarang. Aku baru saja menggendongnya dan memeluknya dan aku menyadari bahwa aku akan melindungi gadis kecil ini apapun yang terjadi. Dia tampak begitu polos dan aku benar-benar merasa hatiku terbuka padanya. Lalu kami tertidur karena aku tiba-tiba terbangun sekitar 1 jam kemudian dan merasa lega melihat suhu tubuhnya kembali normal. Setelah itu aku merasa lebih dekat dengan Lisa. Dan sejujurnya dia cukup manis. Gak lama dari itu aku membuatkan gaun kecilnya dan memasak makanan kesukaannya. Kami sebenarnya memiliki banyak kesamaan. Kami berdua suka mac and cheese, membenci wortel, dan kecanduan dengan coklat. Gak lama kemudian 1 tahun berlalu dan Lisa udah bisa mulai bicara. Dan dia kemudian mulai bernyanyi dan astaga, dia adalah makhluk yang paling menggemaskan di dunia. Lalu suatu hari dia menoleh ke arahku dan berkata, "Mama, aku hampir menangis dan aku merasa sangat bahagia." Tapi ini gak benar. Aku harus mengembalikan Lisa pada orang tuanya. Dia gak pantas hidup jauh dari mereka, kayak yang kualami dengan orang tuaku. Jadi aku melakukan hal yang gila. Aku melihat orang tua Lisa sedang mencari pembantu paruh waktu. Aku menggunakan nama palsu dan melamar pekerjaan itu. Aku mau lihat apakah aman untuk mengembalikan Lisa tanpa ketahuan. Namun terlihat jelas bahwa ada sesuatu yang gak beres. Mereka bahkan gak merindukannya. Maksudku, bayangkan anak kalian diculik. Kalian pasti akan menangis, bukan? Tapi keluarga ini berbeda. Tampaknya yang mereka lakukan hanyalah bekerja. Sangat mudah untuk menyelinap di sekitar rumah mereka. Mereka berangkat kerja jam 9 setiap pagi dan baru kembali jam 7 malam. Satu-satunya orang yang harus kuwaspadai adalah Nyonya Garcia, pengurus rumah tangga. Suatu hari aku sedang mencari Lisa untuk melihat apakah aku bisa mendapatkan beberapa mainannya, tapi aku gak bisa menemukannya dimanapun. Gak ada satupun ruangan yang tampak kayak punya anak berusia 2 tahun. Apa mereka udah merapikan kamarnya? Langsung kehilangan harapan. Jadi aku memutuskan untuk mencari di ruang bawah tanah dan jackpot. Aku menemukan sekotak penuh mainan, tapi itu bukan satu-satunya hal yang ada di sana. Ada juga foto yang kusut. Aku penasaran dan membuka lipatannya dan melihat seorang gadis kecil di foto. Aku membeku. Gadis kecil itu bukanlah Lisa. Dia berumur sekitar 5 tahun dan terlihat familiar. Sepertinya aku pernah melihatnya sebelumnya. Mungkinkah? Apakah itu aku? Tapi kenapa orang tua Lisa punya fotoku? Tiba-tiba Nyonya Garcia muncul dan berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini? Aku tahu ada yang mencurigakan denganmu. Aku akan menelpon Tuan Taylor." Dia segera mengeluarkan ponselnya dan hendak menghubungi nomornya. Aku mengambil ponsel darinya, tapi astaga, wanita tua ini kuat. Kami berebut teleponnya, lalu dia melepaskannya. Dia tampak kaget dan menunjuk ke arahku, lalu dengan suara gemetar berkata, Kamu Delila, bukan?" Aku kaget. Gimana bisa dia tahu nama asliku? Ya Tuhan, dia pasti tahu aku menculik Lisa. Aku mungkin akan masuk penjara. Namun kemudian dia terus berbicara dan aku kira aku akan pingsan. Orang tua Lisa juga orang tua kandungku. Yang itu menjadikan Lisa adikku. Nyonya Garcia mengenaliku karena dia melihat bekas luka di tanganku, yang menurutnya didapat karena aku terjatuh dari pohon. Dia telah bekerja untuk keluargaku bahkan sebelum aku lahir. Tapi kemudian dia mengatakan sesuatu yang membuatku lebih terkejut lagi. "Jangan kembali ke keluarga ini, Delila. Tolong, ini demi kebaikanmu sendiri. Jika kamu tetap tinggal, kamu akan berada dalam bahaya seperti Lisa kecil yang malang. Mereka sama sekali gak peduli padanya. Mereka membiarkannya kelaparan lalu dia diculik. Mereka bahkan gak repot-repot mencarinya. Mereka kejam dan gak berperasaan. Yang mereka pedulikan hanyalah menghasilkan uang. Mempunyai anak hanyalah bagian dari kedok bisnis ilegal mereka. Aku sangat berharap Lisa berada di tempat yang lebih aman sekarang. Apapun yang lebih baik dari keluarga ini." Ya Tuhan, ini benar-benar gila. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku menemukan orang tuaku. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu Nyonya Garcia benar. Jika Lisa dan aku kembali, hidup kami akan seperti neraka. Sebelum aku meninggalkan ruangan, aku menanyakan satu pertanyaan terakhir pada Nyonya Garcia. Apa orang tuaku mencariku saat mereka keluar dari penjara? Nyonya Garcia menggelengkan kepalanya dengan sedih.
Jujur aja, aku udah tahu jawabannya bahkan sebelum aku nanya. Jadi aku kembali ke peternakan dan terus merawat Lisa. Sekarang aku tahu dia adalah adikku dan aku semakin mencintainya. Dan aku berjanji aku akan memberikan kehidupan yang layak dia dapatkan. Udah 10 tahun sekarang dan kami melakukannya dengan baik. Orang tua kami emang melakukan sedikit pencarian untuk Lisa, tapi hanya sebulan. Lalu mereka menyerah. Nyonya Garcia benar. Mereka nggak peduli pada Lisa atau aku. Ketika udah merasa aman, Lisa dan aku pindah ke Kanada. Aku mulai bekerja di beberapa tempat berbeda dan aku bahkan mengambil beberapa kelas. Ternyata aku punya minat terhadap tanaman dan aku berterima kasih karena udah dikasih kesempatan untuk bekerja di pertanian. Jadi aku membuka toko tanaman kecil dan bisnisnya berjalan dengan baik. Lisa adalah motivasiku dan dialah alasan aku bekerja keras dan terus berjuang untuk hidup kami. Dan sekarang kami lebih bahagia dari sebelumnya. Saat Lisa berusia 18 tahun, aku akan menceritakan segalanya padanya. Tapi untuk saat ini, aku akan membiarkan Lisa berpikir bahwa orang tua kami bukanlah orang jahat dan mereka hanya sibuk bekerja di negara lain. Jadi apa yang kalian pikirkan? Apa kalian setuju aku melakukan hal yang benar? Aku pikir aku sudah melakukannya.